Pemerintah serius mengembangkan hilirisasi pertambangan di dalam negeri. Pembangunan industri pengolahan dan pemurnian atau smelter menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memberikan manfaat yang lebih besar kepada negara. Apalagi kemandirian energi dan hilirisasi tambang bisa berkontribusi maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk melarang kegiatan ekspor mineral mentah atau raw material. Kelak penghentian kegiatan ekspor mineral mentah akan dilakukan secara bertahap. Setelah sukses melarang ekspor biji nikel sejak tahun 2019, pemerintah juga akan menyetop ekspor biji bauksit pada Juni 2023, disusul oleh komoditas tambang lainnya seperti timah dan emas. Terkait timah, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan pemilik cadangan harta karun atau sumber daya timah terbesar kedua di dunia. Namun sayangnya, komoditas timah di Indonesia kerap diobral begitu saja melalui maraknya pertambangan ilegal. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Haryoseto, dalam Energy and Mining Outlook CNBC Indonesia mengungkapkan, pemerintah ke depan akan membuat sistem pelacakan atau traceability untuk mengetahui proses timah yang dihasilkan sampai ke penjualannya. Untuk timah ya, tadi Pak Dirut sudah menyampaikan ada satu hal yang mungkin agak dilupakan ya, traceability ya. Jadi bagaimana sumber dari metalnya ini bisa kita trace gitu ya. Seto menyatakan hal itu menjadi pekerjaan rumah bersama baik pemerintah, industri hingga perusahaan tambang untuk menyelesaikan hal tersebut. Sebab jika itu bisa diselesaikan, selain bisa mengontrol produksi timah, Indonesia juga bisa mengontrol harga timah dunia. Historical harga timah tuh kayak roller coaster begini. Jadi ketika harga tinggi, ilegalnya naik. Nanti karena supply-nya naik, turun. Ketika turun, ilegalnya pada tutup gitu ya. Supply-nya berkurang, nanti harganya naik lagi, masuk lagi. Jadi seperti itu polanya. Itu yang ngenes gitu. Misalnya kita sebagai negara mungkin cadangannya nomor 2 terbesar ya. Pak Dirut, harusnya kita bisa kontrol supply-nya. Jadi jangan barang mineral kita itu dibuang-buang gitu. Saya bukan dibuang ya, tapi kita obral gitu ya. Jadi kita kerjakan ini dengan baik, dengan benar, bisa kok bikin duit banyak tuh bisa gitu. Tapi tetap dengan responsible mining gitu. Sebelumnya, Seto mengungkapkan lantaran masih maraknya pertambangan ilegal timah, perusahaan teknologi multinasional seperti Apple yang sempat menaruh minat untuk membangun pabrik di Indonesia pada tahun 2016 tidak berjalan. Nah di timah ini dulu saya ingat 2016 Apple itu sempat menyampaikan ke kita dia mau bikin di Indonesia, tapi tolong beresin dulu ilegalnya ini. Gitu. Itu kalau itu nggak dibereskan, menurut saya akan sangat sulit untuk menarik hilirisasinya. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan bahwa harga timah di dalam negeri tidak ekonomis ketimbang harga timah yang dibeli melalui impor. Hal itu karena pembelian timah di dalam negeri dikenakan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara ESDM Julian Ambasador Sidik menyampaikan harga timah di Indonesia masih terhitung lebih mahal dari yang dijual negara lain. Di dalam negeri itu bisa memiliki competitiveness yang jelas dan baik untuk berhadapan dengan timah impor. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Haryoseto menyatakan kunci sukses hilirisasi adalah konsistensi kebijakan. Pemerintah pun konsisten mendorong hilirisasi lewat penyetopan ekspor biji nikel, hal serupa pun berlaku untuk timah. Hal itu tentunya dilakukan untuk mendorong nilai tambah barang tambang tidak hanya melulu sebagai bahan mentah siap ekspor. Namun demikian, proses hilirisasi tentu bergantung erat dengan kebijakan industrinya terhadap produk-produk terkait sehingga perlu didorong semakin kompetitif. Karena kalau timah ini kan sebagian besar solder ya, 50%-nya dipakai untuk solder, artinya ini untuk industri elektronika gitu. Jadi sama kayak yang sekarang kita sedang lakukan ya. Kalau kita mau mendorong hilirisasi nikel, kunci di ujungnya harus kita pegang adalah kita harus mampu menarik pabrikan-pabrikan mobil listrik. Ya, kenapa? Karena nggak efisien untuk mengekspor baterai sel atau baterai pack. Baterai sel, baterai pack itu dibangun mendekati pabrik mobilnya. Keterkaitan timah dengan nikel atau produk baterai pun dinilai cukup erat, terutama dalam produk kendaraan listrik, di mana banyak pemanfaatan timah dalam perangkat elektroniknya. Ekosistem dan industri kendaraan listrik pun menjadi kunci utama dalam hilirisasi timah dan barang tambang lainnya seperti nikel, tembaga, dan aluminium. Pemerintah pun gencar berupaya menarik masuk investor dan produsen kendaraan listrik ke tanah air. Hal ini tentunya untuk mendorong ekosistem bergeliat sehingga permintaan akan timah serta barang tambang lainnya dalam konteks hilirisasi bisa terjaga.